Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kemarin ada netizen yang minta tolong bagaimana toh cerita sesungguhnya Syekh Subakir itu, karena di video-video yang lain itu banyak yang nggak karu-karuan ceritanya, ditambah-tambahin, campur aduk antara sejarah dan dongeng. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku ulama. Ada kerancuan yang seringkali terjadi antara Syekh Subakir Muhammad Al-Bakir, yang yaitu cucunya atau putranya Zainal Abidin atau cucu Husain, atau dengan Syekh Subakir yang berasal dari Hadramaut. Kalau Syekh Subakir yang berasal dari Hadramaut, yang ditugaskan untuk syiar agama atau Pulau Jawa, itu sangat berbeda dengan apa yang diceritakan para ulama-ulama itu. Dengan Syekh Subakir yang putranya Zainal Abidin atau cucunya Hasan atau Husain. Saya ceritakan secara singkat Syekh Subakir atau yang disebut Syekh Muhammad Al-Bakir. Beliau lahir di tahun atau di tanggal 1 Rajab 57 Hijriah. Kalau di Masehi ya 10 Mei 676 Masehi. Dan itu di zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kekaisaran setelah kekhalifahan. Beliau adalah cucu Husain, buyut dari Fatimah dan Sayyidina Ali, putra dari Zainal Abidin, ya. Yang lahir di 676 Masehi, dan beliau meninggal di usia 57 tahun di Madinah akibat diracuni oleh Al-Hisam Ibnu Abdul Al-Malik. Beliau dimakamkan di pemakaman Jannat Al-Baqi, Madinah, Arab Saudi. Nama lain beliau adalah Muhammad Ibnu Ali Ibni Husain Abu Ja'far atau Abu Ja'far Shadiq bin Zain Al-Abidin. Artinya beliau hidup di tahun 732 beliau meninggal. Lahir 616 dan meninggal di 732.
Adapun Syekh Subakir yang diperintahkan oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, ya. Beliau Syekh Subakir asli ulama dari Yaman atau Hadramaut. Beliau diperintah oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk syiar agama Islam di tanah Jawa atas permohonan Raden Patah dari kerajaan Islam, yaitu Demak Bintoro, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang di bawah persemakmuran dengan kerajaan Turki Utsmani. Adapun Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Bakir, beliau datang ke tanah Jawa untuk syiar agama sekitar 1404 Masehi. Beliau datang bersama pamannya, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau Syekh Muhammad Al-Bakir syiar agama ke tanah Jawa karena Sultan Muhammad I itu gelisah. Karena apa? Ada beberapa ratus ulama dari Turki yang dikirim untuk ke Jawa, untuk Islam ke Jawa. Syiar agama ke pelosok-pelosok kampung mereka, banyak yang hilang, banyak yang meninggal, tiba-tiba menghilang, ya. Karena apa? Ya karena dibunuh oleh orang-orang Jawa penganut Hindu Siwa Mahakali, di mana mereka menganggap bahwa agama baru ini akan menggeser agama mereka yang lama, yaitu Hindu Siwa Mahakali. Dan Hindu Siwa Mahakali itu suatu bentuk keyakinan menyembah Dewa Siwa dan Mahakali, yang mana untuk menambah ilmunya mereka harus membunuh dan membakar manusia tadi dan memakan dagingnya. Mereka meyakini bahwa dengan memakan dagingnya akan memiliki kekuatan yang sangat super atau sakti mandraguna. Karena hampir 500 orang itu hilang semua, nggak tahu arahnya.
ketika mereka siar agama tahu-tahu hilang, mereka nggak bisa kembali. Maka Sultan Muhammad I itu beristikharah atau minta petunjuk sama Allah. Ternyata Sultan Muhammad itu mendapat firasat bahwa di Jawa ternyata masih banyak menggunakan ilmu sihir, sehingga dikirimlah salah satu tokoh agama atau seorang sufi yang saat itu masih muda tapi punya kemampuan menghadapi sihir atau menghadapi makhluk-makhluk gaib yang ada di Pulau Jawa. Maka yang muncul saat itu adalah Syekh Muhammad Al-Baqir. Berangkatlah beliau Syekh Muhammad Al-Baqir dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu pamannya, untuk syiar agama di tanah Jawa, terutama karena di saat itu di daerah Jawa Tengah, yaitu daerah Gunung Tidar itu yang dianggap pusatnya Pulau Jawa dan sangat angker. Maka Syekh Subakir melakukan tapa brata dan zikir di sana dan membaca kalimat-kalimat suci Al-Quran. Maka ada sebagian dari para penganut Siwa Mahakali atau jin-jin dari tanah Jawa yang saat itu merajalela, mereka merasa kepanasan. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Syekh Subakir dengan para jin-jin iblis-iblis tadi yang didukung oleh Semar Badronoyo, yaitu danangnya tanah Jawa, yang mengaku danyangnya tanah Jawa. Dalam pertempuran itu Semar Badronoyo kalah. Akhirnya menyingkir entah kemana, menjauh pokoknya, sambil melakukan gerilya perang secara gaib dilakukan. Alhamdulillah tanah Jawa bisa ditumbali dengan Syekh Subakir. Dan jika yang ada kerancuan tadi, Syekh Subakir yang menumbali tanah Jawa itu, yaitu saya sebutkan di atas tadi, datang pada tahun 1404 Masehi. Beliau saat itu di usia masih sekitar 30 tahun, datang bersama pamannya, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang kelak julukannya adalah Sunan Gresik.
setelah selesai syiar agama Islam dan menumbali tanah Jawa dan umat Islam bisa berkembang, beliau Syekh Muhammad Al-Baqir atau Syekh Subakir dipanggil kembali ke Turki. Setelah melakukan syiar agama Islam di tanah Jawa selama sekitar hampir 55 tahun lebih lah, 55 tahun lebih atau sekitar 50 tahun lebih itu, beliau dipanggil ke Turki dan ketika nyampe di Turki ada beberapa bulan beliau lanjut ingin kembali ke Yaman dan beliau meninggal 2 atau 3 tahun kemudian. Dan ketika beliau kembali ke Turki itu diperkirakan di tahun 1462 Masehi. Jadi datang 1404, kembali 1462 Masehi. Beliau meninggal diperkirakan di usia di atas 80. Makanya ada kerancuan. Ini sejarah, bukan dongeng. Ada kerancuan kalau penumbal tanah Jawa itu mereka dari Hadramaut Yaman. Ada yang bilang dari Persia, karena mereka berangkatnya memang dari daerah Turki. Terus sementara Syekh Muhammad Al-Baqir yang dianggap cucunya Husain atau bapaknya Ja'far Shadiq, beliau hidup di tahun 676. Jadi selisihnya berapa tahun? Sekitar hampir 700 tahun. Sementara penumbal tanah Jawa ini dihubung-hubungkan dengan Sabto Palon atau Noyo Genggong, nggak ada. Atau nggak ada perjanjian setelah 500 tahun itu akan muncul kembali ajaran Jawa atau agama Jawa akan menguasai atau diminta kembali, nggak ada. Itu penyesatan, itu trik dari para setan dan para iblis agar membenarkan tindakan mereka untuk menyebarkan agama sesat mereka. Nggak ada perjanjian kalau nanti 500 tahun diambil kembali, nggak ada. Karena Syekh Subakir itu seorang ahli tasawuf, ahli sufi. Kalau dia menyetujui perjanjian itu berarti dia tidak menjalankan perintah agama amar ma'ruf nahi mungkar. Sabto Palon, Noyo Genggong itu karangan semata, itu pembohongan. Kalau kekalahan dari Semar sebagai danyang tanah Jawa itu memang betul. Cuma kalau ada perjanjian yang lain
itu sangat bohong. Itu banyak dibumbu-bumbui. Semoga ulama-ulama yang ngawur itu, sing tanah Jawa miring, diangkat malaikat Jibril, nggak ada itu dongeng itu, dan dongeng itu ujungnya menyesatkan. Islam adalah agama kebenaran. Syiar Islam itu bukan hanya tugas para wali atau tugas Syekh Subagir semata. Semua umat Islam harus berdakwah atau menyampaikan walaupun cuma satu ayat, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Jangan membenarkan kalau ada orang yang ngomong perjanjian 500 tahun nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu pembohongan. Apalagi ada istilah sabdo palon nagih janji, nggak ada itu. Silahkan cari di buku sejarah, nggak ada itu. Itu rekayasanya para ahli ilmu hitam untuk menyesatkan orang-orang Islam, untuk melegitimasi kemunculan mereka kembali. Maka mereka membuat suatu cerita, bahkan membuat suatu kitab-kitab, kitab Katuloco atau kitab-kitab yang lain, atau Syekh Siti Jenar. Padahal Syekh Siti Jenar yang asli itu mereka adalah ulama-ulama yang benar. Mereka memunculkan seakan-akan Syekh Siti Jenar itu melawan Sunan Kalijogo. Mereka mengadu domba agar umat Islam itu pecah. Dan itu sangat pembohongan publik. Dan kalaupun ada para ulama atau tokoh agama yang tidak tahu menau, menyampur adukkan antara sejarah dan dongeng tentang hal-hal yang gaib, mereka hanya menambah dosa dan kerancuan, karena apa yang diucapkan bisa juga diyakini oleh orang-orang yang tidak paham tentang sejarah agama. Ya, ini dipahami. Orang boleh menyukai kesaktian-kesaktian, boleh menyukai dongeng-dongeng, tapi dongeng yang benar, dongeng yang menambah keimanan. Bukan dongeng yang seakan-akan membenarkan apa yang mereka jalani. Karena para ulama-ulama juga membenarkan, seakan-akan ada janji antara Syekh Subagir dengan Semar atau Sabdo Palon setelah 500 tahun. Sekarang lihat itu, mereka berlomba-lomba mau mendirikan agama baru yang mereka anggap agama yang dulu dimunculkan lagi, harusnya sudah muncul lagi. Jelas mereka sesat. Bahkan banyak dari kalangan ulama-ulama yang jadi kesesat. Kenapa? Mereka mengaku beragama Islam, tapi tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak memahami isi-isinya, sehingga merasa
agama yang baru itu lebih menyenangkan, lebih menenangkan, lebih gampang dijalani tanpa syariat. Cukup duduk bersila, wening, udah sama dengan ibadah. Ya nggak bisa, itu pembohongan itu, penyesatan yang dilakukan oleh para iblis Izazil itu. Semoga mereka sadar, para ulama-ulama yang dongeng gak karu-karuan itu, semoga konten-konten mereka yang sesat itu dihapus. Mereka sadar, karena ada kerancuan di sini. Syekh Subakir yang sebenarnya itu dengan Syekh Subakir yang diceritakan mereka itu jauh, selisihnya 700 tahun lebih, sekitar 700 tahun lebih, dicampur adukkan. Begitu ada juga cerita-cerita yang menyesatkan itu. Dan katanya Prabu Kian Santang dari kerajaan Pajajaran itu ketika nggak menemukan lawan, ada yang mengatakan dia harus ketemu dengan Sayyidina Ali di Arab sana. Itu cerita yang sangat konyol dan sangat menyesatkan. Karena apa? Kerajaan Pajajaran itu sekitar 1400 tahun Masehi, sementara Sayyidina Ali itu di abad ke-7, kita abad ke-700-an. Bahkan diperkirakan malah sekitar abad 600, karena zamannya Nabi itu kan 571. Ya sekitar abad 600-an itu, abad ke-6 itu. Kan rancu, masa 1400 orang yang hidup 1400 di sekitar 1400 menantang orang yang hidup di tahun 600, sekitar 600 Masehi. Dan selisihnya berapa tahun? Itu kan pembohongan publik, pembodohan. Nah, kalau umat Islam dijejeli dengan pembodohan seperti itu, ya berdosa itu ulama-ulama yang gitu itu. Ustadz-ustadz yang menceritakan hal itu, yang tidak tahu sejarah, mereka melakukan ceramah yang ngawur itu sangat menyesatkan itu, dan mereka nggak sadar akan kesesatannya itu. Itu gambaran singkat tentang Syekh Subakir, bahwa beliau memang syiar agama Islam di tanah Jawa datang 1404 tahun, dan beliau kembali ke Turki 1400, antara 60 dan 62 tahun. Dan memang benar beliau menumbari tanah Jawa untuk syiar agama, dan memang betul ceritanya mereka berperang dengan para jin seperti itu memang betul. Tapi perjanjian, tidak ada perjanjian, sama sekali tidak ada perjanjian. Mana ada orang pemenang kok memberi peluang kepada yang kalah dengan perjanjian? Itu pembohongan publik. Semoga saudara-saudara saya yang muslim, mereka sadar, iman dan hati mereka tetap dalam tali Allah dan Rasulullah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.